disciples transforming lives. Kita ini melakukan sesuatu dengan hati yang melimpah. Gak dipuji ya gak apa-apa, aku tetap melayani. Aku fulfill kok, aku puas, aku melayani bukan karena aku butuh dipuji, apresiasi dan sebagainya. Kalau ada yang muji ya puji Tuhan, itu bukan sesuatu yang buruk dan kita gak perlu tolak. Tapi kalau gak ada, aku gak hidup untuk itu. Saudara, kalau hati kita penuh, kita akan memberi dengan kelimpahan. Kita akan melayani dengan antusias tanpa mencari sesuatu dari luar untuk mengisi sesuatu yang dari dalam. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan hari ini. Hari ini saya kasih judul Rahasia Rasa Cukup. Katakan rahasia rasa cukup. Ada sebuah rahasia yang namanya rahasia adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang gak semua orang tahu, sesuatu yang perlu dicari, sesuatu yang butuh usaha untuk mendapatkannya. Ya, kita mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus di kitab Filipi. Saudara, kitab Filipi ini menarik sekali. Filipi ini adalah tempat di mana Rasul Paulus pergi pertama kali memberitakan Injil dan mendirikan gereja ketika dia datang ke benua Eropa. Saudara, tapi setelah sekian tahun ya, beberapa mungkin satu dekade kemudian Paulus itu menulis surat ini kepada jemaat yang dia pernah bangun. Ya, ketika Paulus menulis surat Filipi ini dia ada di penjara, ya dia di Roma, di penjara dalam keadaan yang kekurangan, dalam keadaan yang tidak dibilang dalam keadaan yang baik karena dia ada dalam penjara, saudara ya, dan dia nggak jelas ke depannya seperti apa. Tapi kita Filipi ini mengajarkan kita banyak hal. Paulus mengajar banyak atau menulis banyak di Filipi ini ketika dia mengungkapkan apa yang dia pelajari sepanjang hidupnya. Hampir mirip kalau di Perjanjian Lama ada kitab Pengkhotbah. Ya, Pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo ketika dia menjelaskan apa yang dia pelajari sepanjang hidupnya. Dia bilang semuanya sia-sia. Kehidupan ini banyak yang sia-sia. Akhir kata yang penting takut akan Tuhan. Nah, di kitab Filipi ini Paulus juga setelah dia melalui banyak hal, ya dari pertama pelayanannya berapi-api diubahkan Tuhan, dia mengalami hal-hal yang baik, dia mengalami hal-hal yang paling buruk, dia mengalami masa-masa di gunung, di lembah. Saudara, dia akhirnya menulis banyak hal dan banyak quote-quote yang sering dipakai, ayat-ayat favorit yang ada di kitab Filipi ini. Filipi 1 dikatakan ada kalimat karena bagiku hidup ada Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus di titik ini sudah gak takut lagi mati, saudara ya. Mati ya puji Tuhan, hidup ya puji Tuhan. Saudara, banyak orang kan kadang-kadang mati enggan, hidup gak mau gitu ya. Saudara, tapi Paulus ini di satu titik setelah dia melewati banyak hal, dia katakan di titik ini aku kalau dipanggil Tuhan ya puji Tuhan, aku hidup pun aku akan memberi buah. Betapa bebasnya Paulus ini, hatinya penuh sehingga dia gak perlu khawatir lagi tentang masa depannya maupun masa kininya. Paulus juga menulis pelajaran hidupnya di Filipi pasal 3. Dikatakan tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ini kan sama kayak Salomo ya, semuanya sia-sia gitu kan. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus pada akhirnya setelah melalui banyak perjalanan, ya melalui banyak situasi, tahu apa yang terbaik di hidup ini. Perspektifnya melihat kehidupan sudah berubah. Ada waktunya dulu dia berpikir bahwa kelebihannya, pencapaiannya, apa yang dia bisa lakukan adalah sesuatu yang dia bisa banggakan, adalah sebuah keuntungan yang dia pegang. Gitu ya, tapi di satu titik dia tahu bahwa semuanya itu bukan yang terbaik. Bahkan dia gak memegangnya lagi, dia melepaskannya. Dia gak cuma melepaskannya, dia menganggapnya sampah karena dia mendapatkan yang terbaik. Saudara, itu adalah sebuah kesimpulan hidup setelah melalui sebuah perjalanan. Dan satu titik dalam hidupnya, Paulus juga menulis satu hal yang kita juga mau belajar hari ini. Itu yang kita mau sama-sama belajar di
Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Judulnya dari perikop ini dikatakan terima kasih atas pemberian jemaat. Ada sebuah pelajaran yang Paulus tulis di sini menggambarkan perjalanan hidupnya dan apa yang dia belajar di dalam kehidupannya. Ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar, katakan belajar. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, jadi dia sudah melewati segala hal dan segala perkara. Dia melewati banyak perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan I'm not saying this because I'm in it, for I have learned. Aku sudah belajar. Kalau Anda ditanya kehidupan Anda, selama sekian tahun Anda hidup, Anda belajar apa di hidup ini? Paulus katakan I have learned to be content. Whatever, apapun the circumstances, apapun keadaannya. Saudara, Paulus tahu, dikatakan aku tahu apa itu kelebihan, kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Di dalam semua ini, Paulus menemukan sebuah rahasia. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya ayat 12, I know what is to be in it and I know what is to have plenty. I have learned the secret. Dia menemukan sebuah rahasia, sesuatu yang tersembunyi bagi banyak orang, tapi dia menemukan, oh aku tahu rahasianya, I know, I have learned the secret of being content. Aku tahu bagaimana aku bisa mencukupkan diri in any and every situation. Ya saudara, di dalam kehidupan kita ini pasti kita punya banyak situasi. Pertanyaannya, kita bisa enggak merasa cukup di dalam semua situasi? Kalau kita merasa cukup dalam kondisi baik, ya semua orang juga bisa. Ya, tapi dikatakan di sini dia bisa merasa konten, merasa puas, merasa cukup di dalam semua situasi. Ya, sebagai seseorang yang punya kemauan yang besar seperti Paulus. Paulus ini orangnya punya ambisi yang besar, punya visi yang besar. Ya, enggak mudah puas. Kalau bisa tuh seluruh dunia dikelilingi, seluruh dunia mendengar Injil. Ya, dia nggak ke Asia itu hanya karena Tuhan menahan, bukan karena dia malas atau nggak mau. Dia orang yang orangnya berapi-api, tapi orang yang tidak mudah puas ini mengajarkan kita tentang rasa cukup. Ya, kenapa? Kata kuncinya adalah di belajar. I have learned, aku belajar. Saudara, sedemikian juga dalam kehidupan kita. Ya, Paulus berkata di sini bahwa rasa cukup itu bukanlah sesuatu yang natural kita miliki. Bukan karena kita lahir, kita jadi orang, makanya kita bisa tahu yang namanya rasa cukup. Ya, tapi itu Paulus katakan rasa cukup adalah sesuatu yang tidak kita miliki, tapi kita bisa pelajari. Sekali lagi katakan belajar. Ya, kayak kita berenang lah contohnya ya, berenang. Saudara, gak otomatis karena kita ini besar atau kita ini lahir dan besar kita otomatis bisa berenang. Kita enggak otomatis. Kita bisa berenang kalau dalam satu titik hidup kita ini memutuskan untuk mau belajar. Ya, saya pernah dulu waktu kuliah belajar, diajari sama teman saya berenang gitu ya di kolam renang. Sudah masuk ke kolam yang dalam, ternyata yang pegangin saya kakinya kram, saudara. Sampai saya tenggelam. Untung ada teman saya yang tolong, sejak itu saya trauma belajar berenang lagi. Tapi setelah menikah, untungnya suami saya ngajarin bisa lah dikit-dikit gitu. Saudara, ada waktunya kita harus belajar, memutuskan untuk belajar. Seperti menyetir, entah nyetir motor atau nyetir mobil. Saya juga pernah satu titik belajar nyetir motor, waktu itu masih SMA mungkin ya, SMP, SMA gitu ya. Belajar mengendarai motor. Masih belajar, berani gonceng engkong saya. Berani gonceng opa saya gitu ya. Masih bingung antara gas sama rem, akhirnya nubruk.
Jatuhlah kita berdua. Saudara, ketika kita belajar kita pasti ada waktunya, ya kayak saya tadi belajar berenang ya ada waktunya saya tenggelam gitu. Ada waktunya belajar nyetir malah nubruk. Nyetir mobil juga pernah nubruk. Saudara, ketika kita belajar pasti ada masa-masa kita gagal, kita jatuh, kita nggak bisa. Tapi kuncinya adalah kita terus belajar sampai akhirnya kita bisa. Kita bisa dan kita punya rasa cukup yang dikatakan Paulus tadi, Rasul Paulus, bisa mencukupkan diri, being content, merasa puas, merasa sesuatu yang penuh di dalam diri kita. Nah, Paulus katakan, I've learned the secret. Apa sih rahasianya kita bisa being content? Bagaimana kita tuh bisa merasa cukup di dalam semua situasi? Kita belajar sama-sama. Yang pertama, katakan menemukan sukacita yang sejati. Yang pertama kita belajar, kita perlu menemukan sukacita yang sejati. Ayat 10 dikatakan, dimulai dengan kalimat, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Kok bisa ya, Paulus ini dalam kondisi di penjara, mungkin dipasung, dia berkata, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, waktu Paulus tulis ini bukan dalam kondisi yang baik. Kalau orang dalam kondisi baik, dalam kondisi kelimpahan terus bilang sama kita, ya kamu bersukacita ya, ya kita jawabnya ya gampang aja, kamu ngomong begitu gitu ya, kamu lagi happy, kamu nggak ngalami aku alami. Tapi Paulus ini ketika dia menulis bersukacita, aku sangat bersukacita. Kalau saudara baca di ayat 4 di pasal yang sama, dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus katakan dia belajar bahwa sukacita itu adalah sesuatu yang kita bisa putuskan. Ya, kalau Anda sudah nggak punya alasan lagi untuk bersukacita, kita biasanya sukacita kenapa sih? Kita dapat sesuatu, ya kan? Kita sukacita karena lihat sesuatu yang baik. Saudara, Paulus di sini, kalau kamu sudah nggak punya alasan lagi untuk bersukacita, Anda akan menemukan satu alasan untuk Anda tetap bisa bersukacita, yaitu Anda masih punya Tuhan. Kalau kita nggak punya alasan yang lain, sebenarnya kita masih punya satu alasan untuk kita bisa bersukacita. Temukan sukacita itu, sukacita yang sejati kita temukan karena kita tahu di dalam hati kita, kita sadar aku masih punya Tuhan. Apapun situasiku hari ini, aku masih punya Tuhan. Itu yang membuat aku bisa bersukacita. Ya, sukacita adalah sebuah perintah, dikatakan bersukacitalah, pakai tanda seru, itu kan tanda perintah ya saudara ya. Bersukacita, kalau itu adalah sebuah perintah, berarti sukacita itu bukan sekedar feeling. Kalau saudara cuma karena mood, wah aku lagi happy, aku lagi sukacita. Saudara, sukacita itu kalau bisa diperintahkan, itu adalah juga sebuah tindakan, sesuatu yang kita bisa lakukan. Ya, ceritanya ini sebenarnya judulnya kan terima kasih untuk pemberian jemaat. Paulus itu menerima bantuan dari jemaat Filipi lewat Epafroditus. Saudara, tapi dia katakan aku ini seneng, aku sangat bersukacita bukan karena pemberianmu. Thank you buat pemberianmu, tapi aku bersukacita. Kenapa? Karena aku tahu di balik pemberian ini itu adalah Tuhan yang mengirimkan untuk aku. Setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda, siapapun pengirimnya lah, siapapun orang yang menyampaikan ke tangan Anda, tapi di balik semua berkat yang Anda terima, itu adalah Tuhan di baliknya. Saudara, lihat Tuhan di dalam semua situasimu. Anda akan menemukan sebuah sukacita. Anda akan selalu bersukacita di dalam segala situasi. Karena Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mazmur juga berkata, Mazmur 37 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Kita punya satu alasan, apapun situasi Anda. Ya, kalau Anda nggak punya alasan lain untuk bersukacita, Anda merasa dunia Anda sudah runtuh, Anda merasa segala sesuatu tidak baik di sekeliling Anda merasa hidup Anda putus asa, Anda nggak tahu lagi apa yang Anda bisa rayakan. Anda masih bisa bersukacita karena satu alasan, karena Anda masih punya Tuhan. Saya percaya karena itulah Anda masih melihat ibadah hari ini, karena itulah Anda masih mau mendengar firman Tuhan. Saudara, yang pertama temukan sukacita yang sejati. Yang kedua, kembangkan asumsi positif. Apa ini? Ayat 10 tadi dikatakan, Paulus berkata,
memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudara, ceritanya Paulus ini selama dia setelah mendirikan jemaat di Filipi, ada masa-masa dia sebelum akhirnya dia kirim surat ini, dia melewati banyak hal. Dia melewati masa-masa dia kekurangan tapi nggak ada yang bantu. Bahkan orang-orang yang dia sudah bantu, bahkan orang-orang yang dia sudah injili, bahkan orang-orang yang dia sudah hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, dikatakan di sini Paulus berkata, memang selalu ada perhatianmu. Dia itu berpikir ketika nggak ada orang yang tolong dia. Ada masa-masa harusnya ada orang-orang yang bisa bantu Paulus, tapi mereka nggak datang bantu. Ya, kalau Anda di posisi Paulus, apa yang Anda pikirkan? Harusnya dia bisa bantu aku. Aku dulu pernah bantu dia loh. Kok sekarang dia tahu aku butuh, dia nggak mau bantu aku. Saudara, Paulus bisa aja berpikir, mereka ini nggak tahu diri, mereka kok nggak peduli ya sama aku. Mereka nggak ada yang peduli sama aku. Mereka nggak menghargai padahal aku sudah susah-susah menginjil dan hidup mereka diubahkan. Dulu mereka tak tolong. Saya tolong, kenapa kok sekarang mereka nggak tolong saya? Kalau kita punya asumsi demikian kepada orang lain, saudara, itu akan membuat kita akan jatuh ke dalam kekecewaan. Tetapi Paulus memilih berpikir, aku tahu kamu pasti sebenarnya mau tolong, tapi kamu nggak ada kesempatan aja. Dia kembangkan asumsi positif, makanya dia bisa hidup di dalam semua situasi. Di dalam situasi yang negatif pun dia bisa berpikir positif, dia bisa melihat sisi positif orang lain. Saudara, kebenarannya adalah ternyata kita bisa memilih asumsi kita loh. Kita bisa memilih asumsi kita terhadap situasi kita, terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan. Kadang-kadang kita bisa misinterpretasi karena kita punya asumsi dan biasanya ke arah yang negatif. Saudara, belajar kembangkan. Paulus ini bisa melihat sesuatu yang positif di dalam hal yang negatif. Saudara perlu mengembangkan. Contoh ya, contoh sederhana dalam sehari-hari. Misalnya saya titip barang ke anak saya, ya, saya bilang, C bawain ya, ini barang ini gitu ya. Kemudian lama kok nggak datang. Ternyata saya tanya, kalau saya berpikir negatif, saya akan tanya, kamu pasti lupa ya bawa barangnya. Saudara, kadang saya tahu itu gak gampang, saya juga masih belajar. Kadang malu kalau misalnya ternyata bawa kok, saya taruh di sini gitu ya. Ternyata saya yang salah dan pikiran saya yang negatif. Beda kalau saya tanya, tadi barang mama yang mama titip mana? Kenapa? Karena saya berpikir bahwa dia pasti gak akan lupa gitu ya. Bedanya apa? Kalau kita berpikir positif, contoh seperti cerita sederhana saya tadi, kita akan tanya gitu ya, walaupun kita akan tanya mana barangnya. Kalaupun ternyata benar-benar lupa, ya, fondasinya itu sudah percaya duluan, sudah positif duluan. Kita akan langsung jump to solution, kita akan cari solusinya kalau memang beneran lupa. Tapi kalau kita sudah negatif, pasti dia lupa ini, pasti nggak dibawa ini. Begitu beneran lupa, biasanya apa? Tuh kan, sudah kuduga, kamu pasti lupa. Kita akan fokus kesalahan pada orangnya. Ya, dan itu sesuatu yang di dalam banyak hubungan itu sesuatu yang bisa merusak. Saudara, kembangkan untuk kita bisa curiga itu yang positif gitu ya. Kembangkan untuk kita kalau punya asumsi sama orang itu yang positif. Walaupun kalau kita nggak tahu, jangan berpikir yang negatif. Kalau kita nggak tahu, pikirkan yang positif. Oh, kemungkinan dia punya alasan. Oh, mungkin dia itu nggak bermaksud. Saudara, Paulus itu belajar itu sepanjang hidupnya. Makanya dia bisa melihat yang positif di dalam situasi yang negatif. Dia bisa hidup di dalam semua situasi. Yang ketiga, belajar mencukupkan diri. Katakan belajar mencukupkan diri. Paulus katakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini bukan hanya sekedar keuangan, ya, bukan sekedar menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan, bukan. Walaupun itu di dalamnya, kita perlu mencukupkan diri, kita perlu menyesuaikan. Kalau memang berubah pemasukan, ya pengeluaran juga harus dirubah. Kita harus bisa beradaptasi. Tapi ini lebih dari itu, ini bicara tentang kepuasan batin dari dalam. Paulus itu di satu titik dalam hidupnya dia punya hati yang fulfill, dia konten, merasa nggak butuh apa-apa lagi. Bukan berarti dia nggak punya kebutuhan ya, bukan karena dia menyangkali kebutuhannya, enggak. Tapi kebutuhannya itu tidak mendikte hidupnya. Ya, kalau ada puji Tuhan, kalau ada yang nolong puji Tuhan, kalau nggak ada ya puji Tuhan, aku bisa hidup. Ya, dengan begitu dia dengan mudah menyesuaikan dirinya dalam segala situasi. Ketika dia melakukan sesuatu pun dia nggak melakukan karena dia ingin
mendapatkan pengakuan, mendapatkan afirmasi, pujian. Tapi dia ketika hati kita penuh, kita bisa mencukupkan diri dalam segala situasi. Kita ini melakukan sesuatu dengan hati yang melimpah. Nggak dipuji ya nggak apa-apa, aku tetap melayani. Aku fulfill kok, aku puas, aku melayani bukan karena aku butuh dipuji, diapresiasi dan sebagainya. Kalau ada yang muji ya puji Tuhan, itu bukan sesuatu yang buruk dan kita nggak perlu tolak. Tapi kalau nggak ada, aku nggak hidup untuk itu. Saudara, kalau hati kita penuh, kita akan memberi dengan kelimpahan. Kita akan melayani dengan antusias tanpa mencari sesuatu dari luar untuk mengisi sesuatu yang dari dalam. Dan untuk menemukan dan belajar rasa cukup di dalam segala situasi ini, mungkin Anda dan saya perlu melalui banyak perkara seperti yang Paulus juga alami. Supaya Anda bisa bilang bahwa aku tahu rasanya kelimpahan, kekurangan gitu ya. Aku tahu rasanya punya pekerjaan, aku tahu rasanya kehilangan pekerjaan, aku tahu rasanya punya mobil, aku tahu rasanya harus jual mobil. Aku tahu rasanya di meja makan banyak makanan. Aku tahu rasanya nggak punya makanan, nggak tahu mau makan apa. Aku tahu rasanya ketika semua rencana berjalan dengan baik. Tapi aku juga tahu rasanya ketika semuanya harus batal. Saudara, ironinya kadang-kadang kita ini baru bisa tahu, belajar merasa cukup ketika kita lagi kekurangan, bukan lagi kelimpahan. Orang kan logikanya kalau lagi kelimpahan kan kita rasanya cukup, gak butuh apa-apa. Tapi saudara, kenyataannya uang tidak membuat kita tuh lebih merasa cukup. Kadang kita merasa lebih kurang lagi. Tapi ketika kita gak ada apa-apa, saudara ya, ketika kita gak ada apa-apa, kita malah belajar kok bisa lebih cukup ya daripada waktu lebih. Waktu kita kelimpahan atau kita punya lebih banyak, kita punya banyak list kebutuhan primer, saudara ya. Padahal kebutuhan primer itu kan sebenarnya cuma ada 3, sandang, pangan, papan. Tapi karena kita punya lebih, kita punya banyak list kebutuhan primer. Aku nggak bisa hidup tanpa ini gitu ya. Tapi ternyata ketika kita sudah nggak punya itu semua lagi, kita melihat bahwa ternyata aku bisa hidup kok tanpa semua itu. Gitu ya. Kalau dulu kita nggak bisa makan kalau nggak ada daging, harus ada item-item tertentu. Ternyata sekarang makan sama nasi sama kecap aja sudah enak gitu ya. Dan hatinya tetap happy. Saudara, ada banyak hal yang kita ternyata bisa belajar ketika kita ada di dalam situasi-situasi tertentu. Kita bisa belajar mencukupkan diri. Dan itu sesuatu yang kita perlu terus pelajari. Paulus ada di sebuah titik itu pun karena dia melewati banyak hal. Dia belajar kalau dalam situasi begini bagaimana ya, dalam situasi begitu bagaimana ya. Saudara, Anda dan saya perlu meneladani apa yang Paulus ajarkan, apa yang Paulus sudah tahu, sudah menemukan rahasianya. Kita perlu belajar mencukupkan diri. Yang keempat, hargai setiap musim kehidupan. Paulus katakan, aku tahu yang namanya kelimpahan, aku tahu yang namanya kekurangan gitu ya. Baik dalam hal kenyang maupun kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam segala perkara. Berarti Paulus ini melewati banyak musim. Di dalam kehidupan Anda dan saya, kita juga punya banyak musim. Ya, saudara, semua musim itu punya rasa. Ada musim di mana Anda merasa hidup ini indah sekali. Ya, semua yang Anda doakan jadi kenyataan. Anda merasa Tuhan itu dekat dengan Anda. Ya, Anda berdoa Tuhan minta tempat parkir, tiba-tiba ada orang keluar, Anda dapat tempat parkir. Ya, Anda setiap kali Anda baca firman, Anda menemukan rema. Anda ke gereja, Anda dijamah Tuhan. Tapi pernah enggak ada masa-masa dalam hidup Anda merasa kenapa hidup ini rasanya enggak lagi manis? Anda dikecewakan, Anda mengalami sebuah kehilangan. Apa yang Anda harapkan enggak jadi kenyataan. Anda dikhianati, Anda merasa disakiti. Anda berdoa enggak jadi kenyataan, bahkan Anda berpikir, apakah doaku didengar Tuhan? Saudara, ada masa-masa Anda membaca firman berpasal-pasal, Anda coba gali enggak dapat apa-apa. Gitu ya, masalah Anda enggak ada jalan keluar. Masalah yang satu belum selesai, Anda ada masalah-masalah yang baru. Saudara, kalau Anda tahu itu hanyalah sebuah musim, Anda akan bisa punya pengharapan tanpa penyangkalan. Ya, enggak perlu
wah enggak terjadi apa-apa. Saudara, Anda bisa menghadapinya dengan pengharapan. Anda bisa berkata, ya memang aku lagi susah. Ya memang aku lagi merasa sendiri. Ya memang aku lagi sedang kekurangan. Tapi aku tahu ini sebuah musim dan itu akan berlalu. Tapi di dalam musim ini aku akan belajar sesuatu. Aku akan belajar lebih mengenal Tuhan. Aku akan belajar mempercayai Tuhan di dalam musim-musim hidupku. Ya saudara, seringkali malah di masa-masa kita di lembah, masa-masa kita susah, masa-masa kekurangan kita dapat belajar banyak. Seringkali kita kaya dengan banyak hikmat dari Tuhan. Kuncinya adalah kita tahu Tuhan yang mengizinkan itu terjadi dan Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Waktu kita kelimpahan, rayakan bersama dengan Tuhan. Waktu kita kelimpahan, pujilah nama Tuhan. Tapi waktu hal yang buruk datang sama kita, jangan marah sama Tuhan. Jangan seperti istri Ayub yang berkata, buat apa kamu hidup saleh? Ya, buat apa ini sekarang kamu mengalami hal yang buruk? Malah lebih buruk daripada orang yang gak saleh. Saudara, jangan seperti istri Ayub. Tapi seperti Ayub yang berkata, masakan kita cuma mau terima yang baik dari Tuhan dan gak yang buruk? Saudara, jangan berkata bahwa buat apa aku sungguh-sungguh sama Tuhan, dan buktinya ini terjadi sama saya. Tuhan mengizinkan karena sebuah maksud yang mulia. Anda akan belajar banyak kalau hati Anda terbuka. Kalau Anda mau menghargai setiap musim di dalam kehidupan Anda. Ya, di dalam kitab Ayub itu di pasal yang terakhir, setelah dia melalui semua yang pahit itu, ada kata-kata setelah itu. Saya suka banget nih. Setelah itu, walaupun musim dingin kali ini lebih panjang dari biasanya, mungkin musim dingin kali ini lebih dingin dari biasanya, tapi akhirnya datang yang namanya musim semi. Setelah itu, saya percaya Tuhan juga punya setelah itu bagi Anda. Setelah semuanya itu, setelah semuanya ini, Tuhan punya kalimat itu bagi Anda. Percayalah, semua ada musimnya. Hargai setiap musim karena setiap musim kaya dengan hikmat Tuhan. Belajar percaya dan menghargai Tuhan, dan di situ kita akan lebih dalam mengenal Tuhan. Yang terakhir, kita belajar berserah kepada Tuhan. Katakan berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan ini artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar percaya bahwa oh itu Tuhan gitu ya, tapi mempercayakan itu dua hal yang berbeda. Mempercayakan itu seperti memberikan diri Anda digendong tanpa rasa takut. Ya apalagi kalau digendongnya itu ngelewatin tali yang tipis gitu ya. Saudara percaya enggak sama yang gendong Anda? Ya, kalau Anda menang gendong orang, terus orangnya takut jatuh, Anda rasanya gimana? Anda akan dicengkeram gitu ya. Bahkan Anda mungkin akan diatur bagaimana cara Anda menggendong orang tersebut. Saudara, kalau kita ini berserah kepada Tuhan, kita memberikan diri kita mempercayakan hidup kita, dan kita membiarkan Tuhan yang menggendong hidup kita. Berserah itu bukan berarti menyerah. Ya, berserah itu tetap melangkah, kita tetap lakukan sesuatu, kita tetap melangkah, tapi kita punya kepercayaan. Melangkah dalam kepercayaan, tapi menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ya bedanya kalau menyerah itu sudah gak mau melangkah lagi, sudahlah give up gitu ya. Aku sudah gak mau melangkah lagi, rasanya kayak hidup ini sudah game over, sudah gak punya pengharapan. Tapi kalau berserah, kita terus melangkah dalam kepercayaan dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Saudara, di masa-masa ini kita jadi lebih sadar sehebat-hebatnya kita manusia berencana. Tuhan yang menentukan. Ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Ya, ada berapa banyak pasangan yang harusnya menikah di bulan Maret, April, bahkan mungkin Mei ini. Sudah persiapan dari tahun-tahun sebelumnya. Ya sudah prepare everything, ternyata tiba-tiba semua harus batal begitu saja. Atau harus berganti rencana yang cukup ekstrim. Mungkin rencana bisnis Anda juga seperti demikian. Rencana liburan Anda juga mungkin seperti demikian. Anda sudah merencanakan, Anda sudah tabung jauh-jauh hari. Ternyata semuanya berubah, ada banyak hal yang di luar kendali kita. Saudara, semuanya mungkin serba gak pasti. Paulus juga menghadapi hal yang sama. Waktu Paulus menulis surat untuk Filipi ini di dalam penjara, Paulus itu gak tahu masa depannya. Dia bahkan gak tahu apakah aku akan keluar dari penjara atau akan mati di penjara.
Paulus gak tahu apakah dia bisa keluar atau enggak. Apakah dia kalau bisa keluar, kapan dia akan keluar? Bagaimana hidupnya setelah itu dia nggak tahu, semuanya serba nggak pasti. Situasinya nggak tahu apakah akan berubah atau tidak. Apakah dia akan ketemu jemaat lagi? Dikatakan aku kangen sama jemaat, aku pengen ketemu tapi aku nggak tahu apakah bisa ketemu apa enggak. Mungkin kangennya sama seperti saya kangen sama Anda. Kepengen ketemu, kepengen lihat wajahnya lagi, kepengen peluk lagi, kepengen salaman lagi. Tapi nggak tahu kapan dan bagaimana. Saudara, Paulus berserah kepada Tuhan. Dia tetap menulis surat, dia tetap menguatkan jemaat. Dia tetap melakukan sesuatu, dia nggak menyerah, dia nggak kemudian nggak melakukan apa-apa. Paulus tetap melakukan sesuatu, tapi dia mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Berserah berarti kita percaya ketika kita tidak bisa melihat bagaimana keadaan akan berubah. Kita bisa berharap kepada Tuhan, dan pengharapan itu berkata bahwa aku mengharapkan Tuhan menjawab sekalipun Anda sama sekali tidak tahu kapan dan bagaimana jawaban itu akan datang. Saudara, kita bisa berserah kepada Tuhan. Ya, kita nggak bisa mengontrol segala sesuatu, kita nggak bisa mengendalikan segala sesuatu, tapi Anda dan saya bisa berserah kepada Tuhan. Kita bisa berserah kenapa? Karena kita percaya Allah itu berdaulat. Tuhan itu Allah yang berdaulat. Dia memegang kendali. Anda dapat mempercayai Dia walaupun Anda tidak mengerti. Walaupun Anda belum mengerti apa sih maksud semua ini. Tuhan mau aku belajar apa? Apa yang akan terjadi ke depan? Berserahlah sama Tuhan, Dia berdaulat. Tuhan Maha Bijaksana. Dia tahu apa yang Dia lakukan. Jalan-jalannya jauh lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. Tuhan mengenapi janji-janjinya. Itulah sebabnya kita bisa berserah dan percaya kepada Dia. Dia dapat dipercaya, sekali Dia berkata, Dia berjanji, Dia pasti akan mengenapinya. Itu sesuatu yang tidak dapat tidak terjadi. Sekali Dia berjanji, Dia akan mengenapinya. Kita bisa berserah kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang setia. Saudara, Ia dapat diandalkan setiap waktu. Anda mau lagi senang, Anda mau lagi sedih, Anda mau lagi kelimpahan, Anda mau lagi kekurangan, Anda bisa andalkan Tuhan di setiap waktu. Dia gak pernah meninggalkan Anda dan saya. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Katakan Bapa yang baik. Saudara, kita bisa berserah karena kita kenal siapa Dia. Kita bisa berserah karena kita tahu kepada siapa kita mempercayakan hidup kita. Dia adalah Bapa yang baik. Firman Tuhan katakan rambut kita aja Dia tahu. Jatuh satu harus izin Tuhan. Bagaimana mungkin hidup Anda itu di luar kendali Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa yang baik, dan Bapa yang baik Dia selalu memberikan yang terbaik. Saudara, kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, kita bisa merasa cukup. Kita bisa merasa puas. Batin kita gak perlu cari sesuatu di luar. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Allah sebagai Bapa yang menjagai kita. Dan kita anak-anaknya. Sampai tua, firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku akan tetap menggendongmu. Anda percaya gak digendong Tuhan? Yang menggendong Anda itu adalah Bapa yang baik. Percayakan diri Anda di hadapan Tuhan. Ini adalah rahasia kita punya rasa cukup. Paulus belajar hal-hal ini. Dia belajar mengembangkan sukacita, menemukan sukacita yang sejati. Dia tahu bahwa aku gak perlu alasan banyak untuk bersukacita. Aku gak perlu dapatkan sesuatu untuk aku bersukacita. Aku cukup punya Tuhan, aku bisa bersukacita. Paulus mengembangkan asumsi yang positif terhadap banyak hal. Terhadap situasi, terhadap orang lain, terhadap Tuhan. Sehingga dia bisa melihat sesuatu yang positif di dalam semua situasi yang negatif. Paulus belajar mencukupkan diri. Mau kelimpahan dia bisa hidup. Mau kekurangan pun dia juga bisa hidup. Belajar mencukupkan diri. Menghargai setiap musim. Di dalam musim-musim hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan mau kita belajar. Kita perlu menghargai ketika kita mendapatkan promosi,
ketika kita mendapatkan jawaban doa, rayakan. Pujilah Tuhan, rayakan bersama dengan Tuhan. Tapi ketika kita ada di lembah, ketika hidup membawa kita ke dalam sebuah situasi yang mungkin nggak pasti, nggak jelas, bahkan sesuatu yang menyakitkan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, karena Tuhan layak dipuji. Kita bisa berkata seperti Ayub, aku gak mau terima semua yang baik aja dari Tuhan, aku mau terima semua yang baik dan yang buruk. Aku tahu Tuhan itu tahu yang terbaik untuk hidupku. Dan yang terakhir, berserah kepada Tuhan. Tuhan kita Allah yang baik, Dia berdaulat, Dia maha bijaksana, Dia Tuhan yang menggenapi janjinya, Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang baik. Saya undang kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Hari ini buka hatimu selebar-lebarnya. Dia adalah Bapa yang mengasihi Anda dan saya. Biar hari ini Anda dikenyangkan lagi, dipuaskan lagi. Kalau hari ini Anda merasa seperti di padang gurun, Anda merasa hidup Anda kering, Anda merasa nggak tahu harus berjalan kemana. Biar gambaran ini tetap ada di dalam hati dan pikiran Anda. Dia adalah Bapa yang baik. Datanglah seperti seorang anak kecil, datang kepada pelukan bapaknya. Saya dulu waktu kuliah, ketika orang merantau gitu ya, pengen ini, pengen itu, pengen butuh ini, butuh itu, pengen makan ini, makan itu, kepengen beli ini, kepengen beli itu. Ketika orang tua datang, ketika papa datang, ketika mama datang, saya merasa semua kebutuhan saya hilang. Saya merasa kayak saya belum beli sesuatu, saya belum dapatkan sesuatu, tapi kehadiran mereka itu membuat semua rasa keinginan dan kebutuhan ini lenyap begitu aja. Saya merasa sudah cukup, mereka ada di samping saya itu sudah cukup. Saya tahu semua yang lain itu pasti akan terpenuhi. Saudara, biar hari ini itu juga terjadi bagi Anda. Hari ini biar Allah datang sebagai Bapa di tempat dimanapun Anda berada. Anda mau di tempat tidur, Anda mau di ruang tamu, Anda mau di ruang keluarga. Hampiri Tuhan sebagai seorang anak yang datang ke pelukan Bapaknya. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.